Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala fa nabi wa bi ulumi fitaraini amin. Wa ma yukhalif siqatun fihil mala fasyadhu. Ya. Jadi hadis yang nanti akan bertolak belakang, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sikoh yang akan bertolak belakang dengan sekumpulan orang yang terpercaya. Nah, jadi kasusnya satu orang sikoh, konten hadisnya akan berlawanan dengan sekumpulan orang-orang sikoh yang lain. Maka disebut dengan hadis syadz. Ya. Wa ma yukhalifu rawin thiqatun ay adlun dhabiton fihi ay fil hadis ay fi matnihi aw fi sanadihi bi ziyadatin aw nuqsan al mala ay al jama'ata asiqati fi marawahu. Kasus di mana nanti ada seorang perawi thiqah yang adil, yang kredibel dalam hadis, baik dalam tinjauan konten matanya ataupun ketersambungan sanadnya, ya. Nanti di sana dengan menambahkan ataupun dengan mengurangi, berbeda dengan sekumpulan para sikot, ya, dari hadis yang diriwayatkan. Atau bukan dengan sekumpulan orang, dengan satu orang saja, tapi hafalannya lebih kuat. Atau dia lebih menguasai konten hadisnya. Ya. Berlawanan ini ma'adami imkanil jam'i, tidak bisa kedua hadis itu untuk disatukan. Jadi umpama hadis pertama bilangnya A, hadis kedua bilangnya B. Dan memang tidak mungkin untuk dikombinasikan kedua hadis tersebut. Ya. Yakni dengan praktik apa? Kalau kita menerima salah satu konsep hadis itu akan menyebabkan konsep hadis yang lainnya tertolak. Ya, jadi kalau konsekuensinya kita terima satu, ini akan mementalkan yang lain. Nah, maksudnya bertolak belakang itu semacam itu. Fasyadzu nanti dinamakan dengan hadis syadz. Ai fawal musama indahum bisyadzi al mustaroti intifa'uhu fi hadis sahih. Yakni nanti dinamakan dengan hadis syadz, ya, menurut ulama ahli hadis dinamakan dengan hadis syadz yang mana al mustarot intifa'uhu fi hadis sahih, ya. Yang mana dalam kriteria hadis sahih itu disyaratkan tidak boleh ada sifat syadz, karena kan hadis sahih itu marawahu adlun dhabitun an mithlihi ila muntahahu, ya, min ghairi syudzudin wala ilatin. Enggak ada nilai syadznya dan juga enggak ada nilai ilahnya. Ama iza amkana al jam'u fala yakunu syadzan. Kalau andaikan meskipun secara zahir terlihat bertolak belakang antara satu hadis dengan hadis yang lain, tapi nanti bisa dititik temukan yang namanya bukanlah hadis syadz, ya. Kalau bisa disatukan konsepnya, ya enggak syadz. Wa yuqbalu hadis siqati hina idzin. Nanti hadis seorang siqah akan diterima kasusnya kalau begini. Ya. Misalu syudzudzu fil matni ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu min hadis Abdul Wahid bin Ziyad anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Jadi contoh hadis syadz ini
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lain dari hadisnya Abdul Wahid bin Ziyad dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Ketika idza shalla ahadukum raka'atil fajr, salat 2 rakaat. Falyataji an yaminihi, ya. Ketika telah selesai sholat, maka tidurlah dengan sisi kanan. Fa'inal mahfudho riwayatuhu min filin nabi la min qawlihi wang farada Abdul Wahid bihadzal lafzi. Soalnya yang dilihat secara praktik Nabi itu tidak melakukan tidur setelah subuh. Ya. Perintahnya kan setelah 2 rakaat fajar disuruh tidur. Padahal Rasul sendiri itu secara praktik tidak melakukan itu. Kan bertolak belakang berarti. Ya. Dan Abdul Wahid ini satu-satunya yang punya konten hadis semacam ini. Ini kalau orangnya agak nakal, kok gitu tak praktekkan saja, tidur habis subuh ada hadisnya kok. Hadisnya hadis doif, mama. Ya nggak apa-apa doif. Kan kaitannya dengan fadhailul a'mal, tidak berkaitan dengan halal dan haram. Tidur hadis subuh ada dalilnya, Pak. Fajar di sini diartikan subuh, Tat. Bukan sholat fajar gitu, Tat. Iya, rentang waktunya kan ba'da subuh toh, Pak. Pak Purnomo. Subuh itu kan waktu dari keluarnya fajar. Enggak, maksudnya berarti kalau kita dapatkan kalimat ini, fajar itu diartikan subuh, bukan sholat sunnah fajar gitu, atau gimana? Kadang kan ada redaksi di yang lain, fajar, sholatul fajri, apa itu? Qoblal fajri. Jadi memang di sana memang ambigu. Yang saya tahu juga kadang fajar itu diartikan sebagai sholat sunnah isyraq itu kadang. Tapi sebenarnya kalau isyraq itu ya namanya bukan fajar, Pak. Karena yang namanya fajar itu adalah cahaya yang keluar di waktu subuh itu namanya fajar. Kalau sudah keluar bundaran mataharinya namanya syams, bukan fajar. Yang fajar itu cahayanya itu. Merahnya itu tadi. Ya, cahayanya itu. Jadi ada kekuning-kuningan di ujung itu. Fajar. Kalau keluar bundernya ya udah matahari itu, Pak. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, itu kan nunggu mataharinya keluar dulu, baru sholat subuh. Apa iya, Tat? Berarti Ya. udah terang benerang ya? Iya, sudah agak terang gitu baru sholat. Nah gimana, mau convert ke Imam Abu Hanifah? Nikahnya nggak pakai wali. Nggak pakai wali, istimewa ya kena. Aduh, tapi kan belum pernah belajar madhabnya, Tat. Cuma Lah ya, tahu makanya superficialnya aja. iya, itu kan jadi motivasi untuk belajar. Baru kuwi ora ono musuhe. Ya dicarikan musuhnya, Pak. Carikan musuh. Waduh. Tapi ya carian madhabnya Abu Hanifah, orang-orang Pakistan, India sana itu. Tinggal Pak Purnomo berani apa enggak. Waduh. Kita era kuat fisiknya, Tat. Oh. Ya itu kan tinggal asupannya, Pak. Coba diimbangi. Sehari makan ayam. Tetapi memang saya tahu sendiri loh, Pak. Orang Arab itu kambing satu habis orang 4, orang 5 itu ya tahu. Maksudnya bukan pemandangan yang asing di Arab sana. Iya. Jadi kambing satu 4 orang, 1 paha itu ya biasa, Pak. Orang Arab sendiri mengakui cewek Arab itu ayam satu sendirian kuat. Kita kan ayam satu ya paling 2 hari, 3 hari baru habis. Potongannya kecil-kecil. Kambingan orang satu dusun, dagingnya kecil-kecil. Istimewa ya.
Ya, nanti bisa-bisa jual sawah kalau makannya gitu terus. Kita warisan sebelum jatahnya Ustaz. Iya. Misaluhu bisanati marahu Hamad bin Zaid an Amr bin Dinar an Ausajah. Contohnya dalam sanad, ini nanti sanadnya ada yang problem, tapi di hadisnya enggak. Di konten hadisnya enggak. Ana rajulan tuwfiya ala adi Rasulullah sallam walam yada'u warisan ila maula huwa a'taqahu, ya. Seorang laki-laki meninggal dan tidak meninggalkan seorang ahli waris kecuali seorang tuan yang tuan itu memerdekakannya. Nanti kan dapat jatah. Fa inal mahdhufi ma rawahu Tirmidzi wa Nasi wa Ibnu Majah an Tariq Ibnu Ayya an Amr an Ausajah an Maulahu Ibni Abbas. Jadi ada yang enggak disebutkan di sana. Lawan dari syad adalah mahfud. Jadi mahfud itu yang terjaga baik secara konten ataupun secara jalur sanadnya. Kenapa sih syad ini kok jadi problem bahwa diriwayatkan orang yang sikoh? Ya karena gini, meskipun dia sikoh, cuma dia kadang tuh melawan orang yang lebih terpercaya. Ya masa yang lebih terpercaya kalah? Logikanya kan yang hafalannya nggak terlalu kuat yang kalah kan gitu. Atau seorang sikoh lawannya 10 orang sikoh. Ya masa satu ngalahin 10 sama-sama sikohnya. Kan ya enggak juga, enggak gitu juga gitu. Ya secara masa 10 orang kompak hafalannya salah semua. Kita hafalannya salah yuk semua ya kan ya enggak gitu. Yang kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang satu orang kalau banding 10. Nalarnya kan gitu. Untuk yang pertama yakni hadis syad ini hukumnya adalah dhaif. Bikhilafil mahfud, berdalil dengan mahfud itu ya diterima. Listimalihi ala sifatin muqtadiyatin litarjih, karena mengandung sifat yang bisa untuk mengunggulkan. Kakasroti adat, banyaknya bilangan dari perawinya, atau kuat hifdin audobin, lebih kuat hafalannya, atau lebih menguasai hadisnya. Jadi meskipun nggak hafal, tapi bukunya benar-benar dijaga ya selama setelah menulis, tidak dipinjamkan ke orang, tidak terkena kotoran yang bisa merusak konten yang tertulis di dalam buku tersebut. Berikutnya ada hadis maklub. Wal maklubu kismani. Ya, hadis maklub ini praktiknya ternyata ada 2 macam. Wal maklubu mustakun minal qalbi. Maklub itu dibuat dari masdar al-qalb. Qalb itu apa? Tabdilu syai'in bi akhara ala wajhil ati. Jadi mengganti suatu hal dengan hal yang lain ya, dengan cara tertentu. Nanti akan disinggung. Nah, maklub ini ada 2 macam. Ya. Jadi al-awal yang pertama ayakunal hadisu masyhuron birawin. Fayuj'alu makanahu rawin akharu fi tabqatihi. Jadi hadisnya ini sudah masyhur dari salah seorang rawi. Oh, hadis ini rawinya ini si A, semua orang tahu. Tapi ternyata tiba-tiba dengan konten hadis yang sama si A ini digantikan oleh si B. Loh, kok bisa ganti rawinya? Makanya namanya maklub diganti. Sebagaimana contoh di sini hadis yang masyhur ya dari Salim, kemudian ternyata diganti dari Nafi. Ya, ini kan problem ya. Wabil aksi atau sebaliknya, hadis yang masyhur dari Nafi diganti menjadi dari Salim. Wa ilahi asyara biqauli ibdalu rawin ishtahara bil hadis. Ma'ai rawin karena minasanati birawin akhor. Jadi praktik yang pertama ya sebagaimana tadi, mengganti satu rawi dengan perawi yang lain. Ya. Mengganti satu rawi dengan perawi yang lain. Tujuannya apa?
Liyasiro marguban fihi li gorobatihi. Supaya hadis ini menarik perhatian. Kenapa? Ya karena ternyata mengandung konten kesinambungan sanad yang berbeda. Orang-orang punyanya hadis dari Salim. Saya punya ini hadis yang sama tapi dari Nafi. Ini cuma saya aja yang punya. Berarti ada motif nakal dari rawinya, Pak. Biar Gimana? viral gitu. Ben Gimana? ketok, biar ketok paling anu sendiri. Iya, supaya terlihat langka. Saya Wih, punya konten, yang nggak punya ini. Ya kayak orang sekarang kan umpama hobinya melihara burung. Ya, burungnya ini beda siwalnya, mesti jadi kebanggaan tersendiri. Nah, kalau orang dulu ya karena di sana itu dulu khazanah keilmuan kuat. Jadi kolektor hadis itu kalau punya hadis yang sanadnya beda, wah pasti nilai jualnya tinggi. Apalagi kan ada beberapa rawi itu yang komersil masalah hadis. Ya kita tidak melihatnya dengan sebelah mata ya karena wajar. Pemburu hadis dulu itu susah. Nggak seperti sekarang tinggal tulis di Google muncul. Zaman dahulu itu kalau rihlah hadis sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dari Damaskus ke Andalus, dari Andalus ke Yaman, dari Yaman ke Khurasan. Itu nggak cukup sehari. Nggak cukup modal uang 1 juta pesen tiket. Nggak cukup. Ya wajar lah ya. Lawang lagian dulu itu kan pencari ilmu atau ulama itu kan beberapa disokong sama pemerintah. oh gitu. Berapa ratus Berarti kayak beasiswa gitu kan maksudnya. ya, iya. Jadi memang diberdayakan di Bani Abbasiyah itu diberdayakan para cendekiawan itu. Kalau sekarang kan justru yang prestasi dikenai pajak. Pulang lomba dari luar negeri bawa piala dipajaki. Aduh. Yang anu kurang objek Tat. Iya. Nggak tahu lagi. Yes, pokoknya ya. Sebenarnya kan kalau kita mengacu hidup sederhana, yang bikin repot itu kan tulul amal, panjangnya angan-angan. Oh nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Loh, kita lo nggak tahu 1 menit ke depan masih hidup atau enggak. Makanya kan saat awal penciptaan dunia itu di Taqwaikul Akbar kan malaikat sempat bukan komplain ya, istilahnya sempat ya berinteraksi sama Allah. Ketika akan menciptakan khalifah lagi di bumi setelah sebelumnya Banu Jan dibantai oleh malaikat, Allah memberikan woro itu ya, memberikan ya kabar berita lah kepada malaikat. Aku akan menciptakan khalifah lagi di bumi. Dan nanti mereka berbuat kerusakan lagi kayak dulu. Nah, terus sama Allah nanti umur mereka nggak panjang-panjang gitu. Nah kalau mereka umurnya nggak panjang, ya garing dong hidupnya. Tapi Allah katakan, nanti saya beri mereka itu tulul amal. Mereka mudah untuk berpanjang angan. Sehingga lupa mati. Bayangannya hidup 10, 20, 30, 40, 100 tahun lagi. Siapa yang tahu? Ya kayak kita ya paling banter-banter berapa? Umur 50 masih sehat itu alhamdulillah. Alhamdulillah tadi. Masya Allah. Iya. Orang sekarang umur 50 sudah ruwingkih rata-rata. Ya, permakanan, kesehatan, pola pikir. Ngadepi anak-anak zaman sekarang kan beda tuh, Pak. Waduh, pusing Tat. Luar biasa. Saya ngeliat anak saya masih kecil aja. Oh, ini ntar kalau masa dia remaja kayak gimana? Repot. Ya. Di sini contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Khalid
Al-Haroni dari Hama An-Nasibi. Hamad ini adalah seorang waddo, seorang pengarang hadis, kama fil mizan. Diriwayatkan dari A'mas dari Abi Soleh dari Abi Hurairah marfu'an. Idza laqitum al-musyrikin fi tariqin fala tad'uhum bisalam. Kalau bertemu dengan orang-orang musyrik di jalan, jangan memulai mengucapkan salam. Nah, di sini Hamad sebagai apa namanya? Sebagai tukang pemalsu ya, sebagai orang yang sok kreatif ini buat hadis. Ini kalau bau Hamad faja'alahu anil A'mas, diganti dari A'mas. Padahal sebenarnya di sini bukan dari A'mas, melainkan dari Suhail. Nah, jadi A'mas ini merupakan karya dari buatan si Hamad. Memang agak nakal ini, bukan agak ya. Ya memang nakal. Jadi di sini mengganti Suhail dengan A'mas. Ini problemnya di sana. Begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Jadi maklub tapi dalam sanadnya. Yang kedua, tabdilu isnadi matnin bi isnadi matnin akhor. Ini menukar konten dengan jalur silsilah sanadnya. Jadi sanad hadis A dikasih ke hadis B, yang hadis B dikasih sanad hadis A. Ada yang begitu. Tapi motifnya memang macam-macam. Biasanya itu untuk menguji muridnya bisa. Ya, untuk menguji muridnya. Atau memang ada faktor-faktor lain. Ya, semacam faktor yang pertama tadi. Supaya dia punya, seolah-olah punya konten hadis yang orang lain itu nggak punya. Gitu kan. Ya, nakal lah intinya. Nggak beres motifnya. Loh, kok zaman dulu ada kayak gitu ya, namanya orang jahat tuh di mana-mana ada. Sejarah itu kan peristiwa yang terulang tapi dengan perilaku yang berbeda, dengan pelaku yang berbeda. Polanya sama. Polanya sama. Jadi umpama sanad dari matan ini diganti dengan sanad yang pertama dan sebaliknya gitu ya. Sebagaimana disebutkan oleh musonif, Bakal bu isnadin limatin. Jadi satu sanad dari sebuah matan diberi limatin akhor untuk matan yang lain. Marwiyun bisa nadin akhor. Ini adalah kismun bagian yang lain. Ya. Fa inna masya'u dzalika silkashi an halil muhaddis. Kadangkala melakukan ini untuk mengetes kondisi dari muhaddis yang ia hadapi. Ini dia benar hafal nggak nih? Ntar takutnya dia ini apa namanya tidak kredibel. Takutnya dia ini hanya gaya-gayaan saja, makanya dites. Kan Imam Bukhari pernah dites 100 hadis. Seingat saya 100 hadis, yang hadis dan sanadnya itu ditukar-tukar. Dan beliau bisa mengembalikan semuanya dengan secara sempurna tanpa ada satu kesalahan. Luar biasa. Kita tiganya ditukar paling udah bingung. Jangankan ditukar antar sanadnya. Orang-orang di sanadnya aja kebalik-balik. Harusnya an Malik, an Nafi, an Umar gitu ya. Kebalik-balik an Umar, an Malik, an Nafi. Ya, memang cara orang terdahulu menghabiskan waktu itu kan lebih efisien dibandingkan sekarang. Sekarang gayanya ngaji hataman. Hataman paling baca di mic berapa lemper, habis itu selfie. Pengalaman pribadi. Oh iya Pak, ini pas berapa tahun yang lalu ya. Haulnya kakek gitu kan, terus ngundang orang, ayo hataman. Baca cuma 1 juz, habis itu selfie makan, ngobrol-ngobrol, disuruh baca lagi nggak mau. Cuengkel rasanya. Lah piye loh. Datang-datang langsung selfie, hataman guys. Habis itu baca 1 juz, habis itu makan, ngobrol-ngobrol, baca lagi. Oh, enggak saya anu. Leh wong iki. Loh, kalau kataman kan biasanya dibagi sih saat jusan apa berapa jusan gitu. Iya, itu kan ada berapa? Ada sekitar 4-5 orang gitu loh.
Oh, ya enggak katam berarti Apa? berarti enggak sampai katam atau ditumpuk ke orang lain berarti. Iya, ditumpukkan ke orang lain. Ya dipaksa, akhirnya dipaksa dia mau baca setengah juz lagi. Waduh, saya lihat gayanya aja udah kopiahan putih, awal datang selfie ternyata ya begitulah, pencitraan saja. Ya nggak jelek-jelekin, tapi kan ada gitu. Lagian kan nggak nyebut nama ya nggak gibah. Cuman kalau ingat itu ya jengkel aja. Berarti hataman kan mikir selfie sama uang sakunya sama makan gratis. Seudahnya gitu. Nah, suruh baca nggak mau. Malah saya yang jadi hitungannya tuan rumah lah, suruh baca. Ayo mas, dibaca lagi. Loh, loh saya ngadakan acara kok disuruh-suruh. Lewawak ya. Dagel ya. Lah ya. Mau uangnya nggak mau usahanya. Nah, contohnya praktek semacam ini yang terjadi yang dilakukan oleh ahli Baghdad bersamaan dengan imam dari bidang ilmu hadis ini, jadi Imam Bukhari. Manakala Imam Bukhari ini datang ke Baghdad, mereka mengumpulkan 100 hadis. Oh ya, sebagai berarti benar tadi 100 hadis. Ya soalnya namanya orang ya lupa, Pak. Kalau ingat terus ya. Malaikat. Malah bahaya tuh inget terus nggak bisa move on. Lah. Eh ya Pak, kalau dulu di Yaman itu di Tarim ada budaya gini. Kalau kitab itu belum dimurojaah maksudnya selama 3 hari kok belum murojaah kitab itu biasanya syekhnya nggak berani ngajar. Nolak kalau suruh ngajar. Saya selama 3 hari ini belum murojaah kitab itu, jadi saya nggak berani ngajar. Sampai Syekhnya tuh, apa iya, muridnya? syekhnya. Masya Allah. Padahal syekh loh ya, yang muridnya yang kurang ajar. Iya. Di Murojaah kalau pas mau ujian. Lo kok tahu? Sudah ada tahu itu ya. Waja'alu matna hadal istan li isnadin akhor. Jadi kasusnya ditukar-tukar matan dari sanad ini dengan sanad yang lain. Ya. Wa isnad hadal matin akhor. Sanad dari matan ini untuk matan yang lain. Dan hadis itu akhirnya diberikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari farodda kula matnin ila isnadihi. Setiap matan itu akhirnya dikembalikan ke jalur sanadnya. Luar biasa, 100 hadis loh. Nggak kebayang. Saya dulu pas ujian marhalah saniyah ini S2 versi Mahat Ali ini apalagi 150 hadis sih. Cuman ya nggak sampai sedetail kayak Imam Bukhari kan. Kalau zaman dulu kan sanadnya komplit. Kalau kitab-kitab sekarang kan hadis mu'an-an. Lagi kan dipotong sanadnya dicari yang terdekat berarti. Iya, mu'alak. Kalau dulu komplit. Kadang menyebutkan rawinya itu sampai 2 lembar. Rawinya saja itu kadang 2 lembar. Iya, pernah ikut acara apa itu yang Kiai Mawarzi ngasih hadis apa? Musalsal bi al-waliyah. 1 lembar banyak banget, ini baru 1 hadis. Ya Marwazi anunya Syekh Yasin toh. Yasin, iya. Begitu Syekh Yasin loh musnidud dunya wadin. Sedunia itu beliau yang megang sanad. Ya apa enggak luar biasa. Orang Indonesia ini. Dia orang Padang. Tapi kelahiran sana beliau, Pak. Jadi ya klaimnya ya. Klan Padang berarti. Orang Padang. Tapi umpama dibilang orang Arab ya hitungannya Syekh Yasin itu mancung kok nggak pesek. Cuman ya sipit gitu, agak sipit. Ya kadang kalau berkaca pada diri sendiri terus dibandingkan dengan ulama kok kayak bukan insecure lagi. Kok jauh sekali.
Tapi gitu-gitu kan saya pernah ketemu temen gitu pas ngaji Quran. Saya Yasin itu dibilang salafi loh. Ditulis dalam sanatnya itu belakang dari saya Yasin Al-Fadani As-Salafi gitu. Dikasih gelar As-Salafi. Ya soalnya kan hidup di lingkungan salafi. Tapi ulama-ulama dari kaum sana juga hormat kok dengan Syekh Yasin. Ya bisa megang sanad segitu banyak loh. Guru dari para guru-guru. Sanad Alfiyah saya juga nyambungnya ke Syekh Yasin Al-Fadani. Gitu, Ya, Masya ya, Allah. ya sebuah kebanggaan kan bisa bersambung dengan orang semacam beliau. Ya muka-muka masih diakui santri lah meskipun nggak langsung gitu. Amin, amin, amin. Iya. Lah mau ngandalin amal sendiri amal yang mana? Mau ngandalin sholat itu sholat yang mana? Sholatnya nggak karu-karuan. Ya berharap syafaat pertolongan dari guru-gurunya. Mengandalin amal-amal yang mana? Nah, tawasul itu ya penting. Tawasul itu kan kita ngajuin proposal lewat orang dalam. Nah, kalau kita bisa bermesraan dengan orang dalamnya kan orang dalamnya bisa nembusi ke pengadilan akhirat nanti. Ya, kalau kita aja jual mahal sama orang dalamnya ya orang dalamnya ngapain mau nolong? Iya, tapi konsep kayak gini itu di Salafi ya enggak ada. Ya enggak ada. Enggak ada, Pak. Tapi kalau pas hari kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab atau hari wafatnya ya mereka merayakan. Aneh juga ya. Blunder lah kalau menurut saya. Tapi kalau kata Pak Bakhtiar sebenarnya kalau orang-orang Indonesia dibandingkan Salafi kebanyakan malah Albaniyin dibandingkan Salafiyin. Karena mereka lebih percaya Albani daripada Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, kata Pak Bakhtiar. Apa iya tuh? Ya kata beliau begitu. Beliau kan temenannya sama orang-orang Salafi, sama teman-teman yang tak Hizbut Tahrir gitu. Ya temenan aja katanya. Karena pengen tahu kayak apa sih konsep di dalamnya gitu. Tapi beliau ini dengan berkawan dengan saya yang ngakunya Asy'ari. Kamu ngakunya sama jenengan Asy'ari. Loh enggak, sayanya ngakunya Asy'ari. Oh iya. Beliau sih bilang ya saya Asy'ari. Cuman saya juga enggak persen menolak konsep dari Asy'ari. Beliau mempelajari juga akidah Asy'ariyah. Itu di kajian akidah itu ada Pak Bakhtiar. Oh lupa saya. Lah tadi kok jenengan bisa tiba-tiba tanya Pak Bakhtiar? Lah itu ada fotonya. Kita dulu pernah pas di Mantek apa ya? Oh ya ya. Ya itu dari awal saya mulai online itu ya Pak Bakhtiar itu yang mendampingi dengan Pak Rahmat. Oh iya. Setia beliau-beliau itu membersamai saya. Nah kalau itu Mbak Bu Sopo, Bu Zuro Tunisa. Ya Bu Zuroh itu juga Asy'ari. sudah itu dari bulan-bulan awal puasa 2021 masalah itu Bu Sahro. Ya. Kalau Bu Sahro emang militan Pak orangnya, meskipun ibu rumah tangga, ya dosen, ya belajar. Saya sendiri yang malu kok. Istimewa. Orang-orang luar biasa sebenarnya ngaji di Cakra ini. Saya sendiri minder. Enggak, Bang. Ya maksudnya kan secara usia saya lebih muda, tapi apa namanya? Integritasnya dalam belajar itu masih tinggi beliau-beliau kayak Pak Rahmat, Bu Murniati, rektornya IAI Taskia itu. Umurnya itu? Iya. Kenapa gitu? Makanya pas di kelas apa ya? Pas sama Pak, bukan yang siapa itu temennya yang di pengadilan negeri temennya Ustaz itu? Abdul Pak Anas. Anas.
Nah, Ya Pak. itu Iya. tanyanya kritis, nganu, bla-bla kalau gini. Ini kebijakan pemerintah begini kalau di apa BI apa di bank syariah seperti ini gini bla bla bla. Iya. Oh, Pak Anas bisa ngimbangi kok istimewa. Kalau Pak Anas orang pengadilan soalnya Pak. Pak Anas itu kan saksi ahli toh di pengadilan Kediri sini. Ya orang pengadilan, ya dosen di Mahat Ali, ya orang NU struktural juga. Oh gitu. Banyak makanya yang dikerjain Pak Anas itu. Makanya ngajinya paling seminggu sekali, seminggu 2 kali, sibuk sendiri. Ngaji dadaan waya turu. Seperti ini mau ngaji. Waduh. Ngaji jam 10. Ya soalnya sempetnya jam segitu. Orang sibuk. Kalau saya kan pengangguran, sawayah-wayah bisa. Karena nggak terikat instansi manapun. Di NU struktural enggak, ya kultural aja. Kontrak di instansi kursusan juga udah selesai. Jadi sekarang memang ya cuma online ini ya. Memang sama Allah dikasih jalan, terus pokoknya suruh ngaji aja. Ya nerima murid di rumah kok sih kan? Nerima Pak sebenarnya kalau ada yang mau ke rumah, cuman maksudnya Tempatnya. secara sarana prasarana itu ya apa adanya. Ini rumah hunian bukan rumah buat aja. Rumah saya kan di perumahan kecil gitu Pak. Jadi ya kalau umpama menerima banyak ya enggak bisa. Paling menerima yang private. Ini saya lanjutkan. Ya kalau cuma berdua gini disambi ngobrol lah ya Pak ya, biar nggak nemen-nemen. Iya. Ya. Usia-usia kita ini kan ya santai lah. Oke. Fa'aqara lahu nasu bil hifdzi wa azna'u lahu bil fadli. Para manusia itu mengakui hafalan beliau dan pasrah dan menerima keutamaan beliau. Wa hukmu annahu la yajuzu ila liqasil ikhtiyar fil hifdzi. Hukum melakukan kolab ini nggak boleh kecuali tujuannya ikhtibar untuk mengetes hafalannya, ya. Kemudian kalau sudah dites, ya dikembalikan lagi ke asalnya supaya nanti tidak menimbulkan salah paham. Ya. Kalau tujuannya untuk qasdil ighrab, supaya dianggap saya punya konten yang berbeda, saya punya konten langka, ya ini nggak boleh secara mutlak. Ini kan sudah nggak benar, tujuannya cari syuhratud dunia, tujuannya mencari ketenaran di alam dunia dengan mengorbankan hadis. Wah, ini tidak pidana serius ini. Yang namanya praktek menjual agama yang semacam ini. Demi kepentingan pribadi. Loh, berarti kalau gitu nggak semua penghafal hadis itu baik. Dan sama aja nggak semua penghafal Quran itu baik. Nah dipikir yang nusuk Sayyidina Utsman itu siapa? Kan gitu. Iya betul. Ya semuanya harus berimbang. Jadi kemapanan intelektual, kemapanan emosional, kemapanan spiritual itu harus berimbang. Kadang ada orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan, tapi secara emosional dia nggak stabil. Ibadahnya kenceng, tapi ke anak istrinya mukulin, ke tetangganya nyakitin, ke kucing nyiksa. Kadang ada yang emosionalnya lebih dominan. Oh, yang penting saya baik sama orang, tapi hubungannya dengan Tuhan ya karu-karuan. Ada yang kayak gitu. Yang penting saya buat baik sama orang. Nah, kamu pikir Allah nggak buat baik sama kamu, kok nggak kamu terima kasihi, kasarnya kan gitu. Ada yang terlalu menang di intelektual. Pokoknya yang penting saya pintar. Nah, ini agak repot. Harus berimbang ketiga-tiganya. Ya, saya ngomong gini bukan berarti saya sudah begitu loh Pak Purnomo. Ya enggak. Ini saya ngomong gini sambil menasihati diri saya sendiri. Sahabat sampai Lebih tepatnya sedang apa ya? Sedang sedang
Ya apa namanya? Ya sedang berkaca lah, sedang berkaca. Banyak waktu yang berlalu, tapi kedekatannya dengan Tuhan ya kayak ya semacam itu. Sholatnya nggak karu-karuan. Khusyuknya berapa persen daripada nggak khusyuknya. Sudah khusyuknya berapa persen merasa saya sudah sholat. Padahal sholatnya cuma kayak gitu tok. Yang dicari sahnya, bukan yang dicari itu gimana diterima Tuhannya. Repot. Ya. Berikutnya hadis farad. Hadis farad secara lughah. Farad itu secara lughah al-witru, artinya adalah ganjil. Secara istilah ada dua, ada farad mutlak, yaitu hadis yang memang di sana itu dalam sanadnya hanya ada satu orang saja. Ya, hadis yang matannya yang punya hanya satu orang atau sanadnya yang punya hanya satu orang. Hukumnya sahih kalau rawinya itu dobet, rawinya itu kredibel, sempurna hafalannya, dan tidak melawan orang lain yang lebih kuat. Jadi nggak masalah selagi tidak melawan yang lebih kuat. Atau kalau andaikan melawan yang lebih kuat, jatuhnya jadi hadis syad. Ya. Hukumnya akan menjadi hadis hasan kalau tidak mencapai derajat sahih. Jadi umpama hafalannya nggak sekuat hafalan perawi-perawi hadis sahih. Dan dengan catatan ya tentu nggak boleh menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat hafalannya atau sekelompok para sikoh. Wah, berikutnya fasyudud in khalafa ghairuhu al-arja ma'a kauni sikotan. Wa nukru in khalafa ghairu arraji ma'a kauni dhaifan. Karena sebenarnya yang disebut dengan syad adalah kasus di mana dia menyalahi orang lain yang lebih tinggi kemampuannya. Kalau memang si perawi dari hadis syad itu sikoh. Kalau perawi dari si hadis itu ternyata dhaif dan ia menyalahi orang-orang yang lebih kuat, namanya hadis mungkar. Jadi kalau mungkar diriwayatkan oleh seorang yang dhaif, kalau hadis syad diriwayatkan oleh orang yang sikoh. Yang kedua-duanya melawan hadis yang lebih kuat. Berikutnya hadis tarak atau hadis matruk. Ini tidak menyalahi siapapun, tapi masalahnya si perawinya ini dicurigai telah melakukan kebohongan atau semacamnya. Jadi diidentifikasi dia melakukan hal-hal pemalsuan dalam hadisnya. Meskipun belum terbuktikan ya, namanya matruk. Dia tidak menyalahi yang lebih kuat, hanya saja ini kayaknya nggak mungkin dia ada hadis yang bunyinya kayak gini. Ini pasti ada yang salah ini. Istilahnya itu kritik hadis. Kritik matan hadis. Ya. Mungkin saya cukupkan sekian dulu ya Pak Purnomo. Kita lanjut di nanti Jumat. Ini saya sudah agak lumayan lelah ini. Soalnya hari ini ngajinya agak lumayan banyak. Karena kalau paham tika, sudah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.